Presiden Joko Widodo memutuskan akan memberikan bantuan langsung tunai rupiah Jenderal dalam waktu 2 minggu, 14 hari sejak data dan dana kami terima. Bantuan langsung tunai. Saya Nadila Risti Pujalestari sebagai pemateri pertama. Bantuan langsung tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dilakukan dalam program BLT berbeda-beda, tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara penyelenggara BLT dengan mekanisme berupa pemberian uang, pangan, serta jaminan kesehatan dan pendidikan dengan target tingkatan hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brazil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Indonesia juga merupakan negara penyelenggara BLT. BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009, dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM. Tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan meskipun timbul kontroversi dan kritik. Ada banyak macam jenis BLT di Indonesia seperti BLT BBM, BLT Dana Desa, BLT UMKM, dan BLT lainnya. Selanjutnya, studi kasus yang kami ambil yaitu kontroversi bantuan langsung tunai BLT di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik. Dilihat dari banyaknya kasus-kasus terkait pelaksanaan program BLT. Kasus penyaluran BLT BBM salah sasaran dan pungutan liar. 22 September 2022 dalam akun bisnis.com Solo. Penyaluran bantuan langsung tunai BBM atau BLT BBM terdeteksi salah sasaran. Setidaknya ada 1,3 juta masyarakat mampu yang mendapatkan bantuan. Salah satu warga Yogyakarta terdeteksi mendapat bantuan senilai Rp500.000, padahal dirinya memiliki mobil. Forum Pemantau Independen atau Porpi Jogja menyebut warga tersebut menjadi warga salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial BBM. Yang disayangkan, terdapat masyarakat miskin terdampak yang tercatat tak pernah mendapat bantuan sama sekali. Kemensos juga menerima laporan dan keluhan mengenai pungutan liar atau penyelewengan bansos yang dilakukan oleh pihak tertentu. Seperti diketahui, pemerintah menganggarkan 12,39 triliun untuk menyalurkan BLT BBM 600.000 kepada 20,65 juta penerima yang tersebar di seluruh Indonesia. BLT 2022 diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga. Syarat menerima BLT BBM ini yakni merupakan warga negara Indonesia atau WNI yang memiliki nomor induk kependudukan atau NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan bergaji atau upah paling tinggi 3,5 juta per bulan, mencakupi gaji pokok dan tunjangan tetap. Selain itu, sudah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial dan bukan pegawai negeri sipil atau PNS maupun anggota TNI dan Polri. Dari kasus yang sudah dijelaskan tadi, menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga dari pelaksanaan program BLT sendiri terlihat kelemahan-kelemahan atau masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini, yaitu yang pertama, kebijakan BLT bukan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia. Ini dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin. Yang kedua, efektivitas dan efisien penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Yang ketiga, kebijakan BLT memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat. Yang keempat,
validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak. Yang kelima, peran aktif masyarakat yang kurang atau minim, sehingga optimalisasi kinerja program yang sulit direalisasikan. Yang keenam, dari sisi keuangan negara, kebijakan BLT merupakan kebijakan yang bersifat menghambur-hamburkan uang negara karena kebijakan tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu menstimulus produktivitas masyarakat miskin. Lalu, apa sih solusi agar program BLT dapat menjadi bantuan yang efektif dan efisien sesuai sasaran? Maka diperlukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, manajemen penyaluran dana yang baik dan sistematis agar tercapai tujuan dari program BLT yang sebenarnya, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat kecil. Yang kedua, diperlukan pengawasan terhadap penyaluran dana BLT karena banyak ditemukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan program BLT tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang ketiga, bantuan dana langsung tidak diberikan dalam bentuk uang tunai yang diberikan cuma-cuma kepada masyarakat karena dikhawatirkan masyarakat hanya akan bergantung pada BLT. Maka, bantuan dana langsung direalisasikan dalam bentuk bantuan dana untuk usaha sehingga dari dana tersebut membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat agar tidak menjadi masyarakat yang pemalas karena hanya menggantungkan diri pada bantuan. Selain itu dapat mengurangi tingkat pengangguran. Pemberian bantuan terhadap masyarakat miskin merupakan hal yang harus dilakukan pemerintah untuk penentasan masalah kemiskinan agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat bantuan langsung tunai bukan menjadi jawaban permasalahan kemiskinan di Indonesia. Karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya sisi positifnya saja, melainkan banyak juga membawa dampak yang negatif sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan langsung tunai itu dianggap belum maksimal dalam membantu perekonomian masyarakat. Pengentasan masalah kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan masyarakat juga punya peran penting dalam hal ini. Masyarakat itu sendiri juga harus mampu mengolah dan memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraannya untuk hidup yang lebih baik.